Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah pada siang hari ini kita diberikan oleh Allah begitu banyak kenikmatan bisa beribadah, sholat duhur. Semoga Allah terima sholat duhur kita, dan yang paling utamanya eh, Allah memberikan kenikmatan ibadah ini bukan hanya untuk melancarkan segala keinginan kita, tapi menjadi nilai ibadah yang akan membuat kita meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan ini izinkan saya untuk menyampaikan sharing session, barangkali ada yang mau em, berbicara juga menurut pengalamannya, boleh juga ya. Di sini tidak hanya untuk saya saja, silakan. Atau dibuka pertanyaan juga boleh. Hanya saja waktu hanya sebentar di sini, sampai kurang lebih 7 menit yang bisa saya sampaikan. Terlepas dari itu semuanya, insya Allah di kesempatan ini juga Allah memberikan begitu banyak pengalaman-pengalaman dari sekian banyak yang telah Allah kirimkan kenikmatan tersebut, sehingga Allah memberikan eh, kesempatan ibadah itu bukan hanya untuk keraguan ya, tetapi di sini Allah memberikan kesempatan untuk membuat bagaimana pengalaman, dan ilmu itu menjadi satu kesatuan yang insya Allah itu akan membuat doa-doa kita terkabul. Sebagaimana dalam doa kita, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Senantiasa kita lantunkan doa tersebut ya, memohon keteguhan hati, terus memohon sabit kulubana ala dini, memohon ketetapan dalam menjalankan agama ini, sehingga penyakit hati yang menghambat langkah kebaikan itu, yang dinamakan pelimpan kalau bahasa sekarang, insya Allah tidak lagi ya, tidak akan kita rasakan lagi. Nah, bagaimana sehingga beberapa doa Al-Quran juga sangat sangat berpengaruh ya dalam kehidupan kita, supaya kita menjalankan segala proses kehidupan ini tidak ada keraguan. Seringkali seseorang sudah mengetahui mana yang benar, bahkan sudah berniat melakukan kebaikan, bahkan sudah berniat melakukan kebaikan, tetapi langkahnya tertunda. Hari ini ingin berubah, besok ragu. Hari ini semangat, besok mundur misalnya ya. Inilah yang sering disebut eh, sikap pelimpahan tersebut. Dalam Islam, keteguhan hati atau sabat ya adalah nikmat yang sangat besar. Makanya tadi di awal saya menyampaikan tentang kenikmatan yang Allah berikan. Sebaliknya, keraguan keraguan itu jangan sampai terpelihara, karena dapat membuat kehilangan banyak kesempatan beramal. Jangan sampai kita terjebak dalam keraguan ya. Dalam Quran surat Al-Anfal ayat 24, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan Rasul apabila dia menyeru kepada sesuatu yang memberi kehidupan bagi kalian. Ayat ini mengajarkan kita bahwa ketika kebenaran sudah jelas, maka yang dibutuhkan adalah respon respon spontan ya, bukan menunda-nunda lagi. Lalu keraguan itu kan berasal dari hawa nafsu dan setan. Di hadis arba'in itu ada ya, hadis Tirmidzi, da'ma yuribuka ila ma la yuribuka. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tinggalkanlah sesuatu yang meragukanmu menuju sesuatu yang tidak meragukanmu. Ini enak sekali ya, eh, sudah ada arahan jelas dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, da'ma yuribuka ila ma la yuribuka. Hadis ini mengajarkan agar seorang mukmin tidak larut dalam kebingungan, kebimbangan, tetapi memilih jalan yang lebih jelas dan menenangkan hati. Maka kita harus tahu juga ciri orang beriman itu kan teguh, punya sifat sabat ya, teguh, sebagaimana dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 15.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu hanyalah yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian mereka tidak ragu-ragu. Nah, maka keimanan yang kuat melahirkan keyakinan. Sedangkan keyakinan yang melahirkan keteguhan itu dalam tindakan. Oleh karena itu, mengapa sih kita harus tahu juga ya, mengapa seseorang bisa pelin-pelan? Nah, karena biasanya takut gagal. Terus terlalu banyak mempertimbangkan pendapat orang. Kurang ilmu sehingga sulit menentukan pilihan. Tidak terbiasa juga mengambil keputusan. Maka ini menjadi lemah tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu sedikit tips untuk mengatasi sifat atau sikap pelin-pelan ini, harus perjelas niatnya. Kita tanyakan pada diri kita apakah ini akan mendatangkan dekatnya ridho Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita perbanyak ilmu juga, semakin paham, insya Allah semakin kecil keraguan. Lalu selain itu di Quran surat Ali Imran ayat 159 ya, wasyawirhum fil amri fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Ini ayat ini mengajarkan kita untuk musyawarah dengan orang-orang yang solih. Perhatikan itu ya urutannya itu kan musyawarah, bulatkan tekad, lalu bertawakal. Indah sekali ayat ini ya. Jangan terus bermusyawarah tanpa pernah mengambil keputusan. Atau ada keputusan tanpa musyawarah juga. Ini satu kesatuan ya antara musyawarah dan keputusan. Lalu kita biasakan mengambil keputusan kecil dulu sebelum mengambil keputusan besar. Melatih ketegasan dalam hal sederhana akan membantu kita saat menghadapi keputusan besar. Dan itu jangan menunggu sempurna lalu kita melangkah ya. Seringkali kan yang dibutuhkan itu bukan kondisi yang ideal, tetapi keberanian untuk memulai. Selain itu juga untuk supaya tidak pelin-pelan atau tidak ada ragu-ragu, kita diajarkan dengan sholat sunnah istikharah dengan bergerak. Sholat istikharah ini kan bukan untuk menunggu mimpi ya, melainkan memohon pilihan terbaik kepada Allah, memohon yang sudah kita pilih itu adalah yang terbaik dari Allah, kemudian melangkah dengan tawakal. Ada kisah teladan ya dari ketika perjanjian Hudaybiyah tampak merugikan kaum muslimin saat itu ya. Banyak sahabat merasa berat menerimanya. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan keteladanan beliau menerima keputusan yang merupakan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, beberapa tahun kemudian justru perjanjian Hudaybiyah itu menjadi pintu kemenangan besar berupa Fathu Mekah saat itu ya. Keteguhan pada keputusan yang benar menghasilkan keberkahan, Masya Allah, yang belum terlihat saat itu. Nah, maka dari itu Fa'idha azamta fatawakkal 'ala Allah di Quran surat Ali Imran ayat 159 ini menjadi pegangan kita. Plan itu bukan sekedar masalah kepribadian ya, tetapi bisa menjadi penghambat amal. Nauzubillah ya. Banyak kesempatan berbuat baik hilang bukan karena tidak mampu, melainkan karena terlalu lama dalam keraguan-raguan, terlalu pelin-pelan, terlalu tidak mengedepankan berpikir cemerlang ya. Musyawarah itu penting, berpikir matang itu juga perlu. Tetapi setelah keputusan diambil jangan terus menoleh ke belakang ya, melangkah dengan yakin, iringi dengan doa, serahkan hasilnya kepada Allah. Orang yang teguh bukanlah orang yang tidak pernah takut juga ya, tetapi melainkan orang yang tetap melangkah, bergerak, berproses, meski masih ada rasa takut karena ia percaya akan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Semoga di siang hari ini Allah memberikan banyak karunia-Nya dari Allah Subhanahu wa taala, memohon keteguhan hati, kemantapan langkah dan petunjuk agar tidak mudah bimbang, sehingga ketika kita membacakan surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Doa ini sekaligus ayat ini dibaca berulang kali setiap hari
dalam sholat, apalagi agar Allah terus membimbing kita dalam menentukan pilihan yang benar, menentukan ketetapan yang benar, bukan hanya pilihan yang mudah atau menyenangkan ya. Maka kita sangat yakin dengan bacaan Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Banyak orang menjadi timpang itu karena hatinya sempit, nauzubillah, dan pikirannya dipenuhi kecemasan bisa jadi. Nabi Musa kan mengajarkan doa ini ya, ayat ini, bahwa ketenangan hati adalah kunci keberanian menjalankan amanah. Semoga semua kita yang sedang menjalankan amanah apapun itu, dimanapun itu, apapun dan bagaimanapun, kita memperbanyak doa yang terutama doa-doa yang ada dalam Al-Quran, kita meminta kepada Allah hati yang teguh, ilmu yang benar, keberanian untuk melangkah. Karena keputusan terbaik bukanlah keputusan yang paling nyaman, tapi keputusan yang paling dekat dengan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Demikian Neng Ustazah Hasna, semoga menjadi tazkirah untuk kita semuanya, menjadi pengingat bahwasannya Allah sangat dekat, ridho Allah sangat dekat selama kita bisa menjadi wasilah-wasilah kebaikan tersebut. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, hatur nuhun Ustazah Lana atas hikmah yang telah disampaikan, reminder juga gitu ya untuk kita selalu yakin, apalagi ketika kita akan memulai suatu kebaikan. Mau itu yang kecil gitu ya, walaupun belum sempurna, walaupun cuma sedikit gitu, jangan ragu, jangan pelin-pelan untuk melakukan kebaikan. Nah, mungkin ini juga nyambung ya, ada sedikit iklan gitu ya. Barangkali eh, ingin coba memulai hal yang kecil gitu ya, dari sedekah subuh mungkin satu hari 2.000 gitu, itu juga mungkin bisa jadi satu langkah awal untuk lebih yakin, lebih dekat menuju kebaikan. Mungkin bisa di screenshot ya, ini kita ada program sedekah subuh. Nah, mungkin sekian Karom hari ini. Kita tutup dengan membaca hamdalah dan doa kifaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih sahabat Alki yang sudah hadir, dari peserta komplek, dari tim Hore, dari peserta mahir juga ada gitu ya. Dan peserta webinar, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di Karom pekan depan hari Senin di jam yang sama. Saya tutup. Wassalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.